Mereka berdua menuju ke ruang keluarga. Di sana mereka kembali asik bersenda gurau dan bercengkrama sambil menonton siaran televisi. Sementara Alia tetap beristirahat di kamarnya. Reno yang sudah merencanakan untuk pergi ke pesta malam ini sengaja pulang lebih awal ke rumah agar ia juga bisa berganti pakaian serta bersiap-siap untuk pergi ke pesta itu. Mungkin saja sekarang Alia sudah menunggu kepulanganku, ucap Reno saat menuju pulang ke rumahnya. Reno sengaja mempercepat laju kendaraannya agar ia bisa segera sampai ke rumah, tapi saat sampai di rumah Reno sedikit heran karena tidak mendapati Alia di ruang tamu. Biasanya jika Reno berniat untuk mengajak istrinya itu pergi ke suatu tempat maka sebelum dia pulang ke rumah Alia sudah pasti menunggu kedatangannya di ruang tamu. Alia kemana ia? Kenapa dia tak menunggu kepulanganku? Apa dia belum siap-siap? Ujar Reno dengan perasaan sedikit bingung. Dia langsung beranjak memasuki ruang keluarga. Di sana dia mendapati mama dan juga ibu mertuanya tengah menonton sambil asik berbicara. Selamat sore, Ma, Bu. Sapa Alia kepada mama dan juga mertuanya itu. Aminah dan juga Lastri menoleh ke arah kedatangan Reno tersebut. Kamu sudah pulang Reno? Sapa Lastri kepada putranya itu. Iya Ma, soalnya aku ada acara malam nanti jadi aku sengaja pulang lebih awal. Balas Reno sambil menoleh ke arah sekeliling rumah seakan mencari istrinya. Alia sepertinya kurang enak badan, Reno. Ucap Aminah kepada menantunya itu. Perkataan dari mertuanya itu membuat Reno langsung menoleh ke arah Aminah. Alia kurang enak badan Bu? Tanya Reno dengan wajah sedikit heran dan Aminah pun langsung menganggukkan kepalanya. Benar Reno, istrimu kurang enak badan. Sepertinya dia tak bisa menghadiri pesta yang akan kamu hadiri itu. Ujar Lastri kepada putranya. Wah, Alia kenapa tiba-tiba sakit seperti ini? Padahal tadi pagi dia baik-baik saja. Sekarang dia lagi ada di mana Ma? Tanya Reno kepada mamanya. Dia lagi ada di kamar kalian, lagi beristirahat. Balas Aminah kembali. Baiklah kalau begitu aku periksa keadaan Alia dulu ya Ma, Bu. Ucap Reno kepada mama dan juga mertuanya itu. Baiklah, balas Lastri. Reno berjalan tergesa-gesa menuju anak tangga kemudian naik ke lantai 2 rumahnya tersebut untuk menemui Alia di kamar mereka dan benar saja saat Reno memasuki kamar dia mendapati Alia sedang berbaring di atas ranjang dengan wajah penasaran. Reno berjalan mendekat ke ranjang dan menegur istrinya tersebut. Alia, panggil Reno kepada Alia. Mendengar suara dari suaminya, Alia langsung membuka matanya dan tersenyum kecut ke arah Reno. Kamu sudah pulang Mas? Sapa Alia kepada Reno dan Reno pun sedikit menganggukkan kepalanya. Ada apa? Mama dan ibu bilang bahwa kamu kurang enak badan, ujar Reno sambil mengecek suhu tubuh dari istrinya tersebut. Alia menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya. Aku tidak demam kok Mas, hanya saja aku merasa pusing kalau berdiri dan berjalan. Rasanya aku bisa tumbang seketika. Balas Alia dengan jujur kepada Reno. Kenapa kamu tiba-tiba pusing seperti ini? Apa sebaiknya kita pergi ke rumah sakit saja? Tanya Reno kepada Alia. Dan Alia pun langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Mas. Mungkin saja aku hanya kecapean makanya mengalami pusing seperti itu. Balas Alia kepada Reno. Baiklah kalau begitu kamu istirahat saja. Jawab Reno kembali. Reno meletakkan tas kerjanya kemudian langsung mandi ke kamar mandi. Saat Reno sudah selesai mandi Alia langsung bicara kepada suaminya itu. Mas, sepertinya aku tak bisa menghadiri pesta ulang tahun sahabatmu itu lebih baik kamu pergi sendiri saja. Ucap Alia kepada suaminya tersebut. Reno langsung tersenyum kecil ke arah Alia kemudian menggelengkan kepalanya. Kalau kamu tidak enak badan dan tidak bisa pergi ke pesta itu aku tak jadi pergi. Jawab Reno kepada Alia. Loh, kenapa seperti itu, Mas? Bukannya yang ulang tahun itu adalah sahabatmu sendiri, kalau kamu tidak datang dia pasti merasa sangat kecewa sekali. Ucap Alia kepada Reno. Tidak apa-apa kok sayang, lagian aku tak ingin pergi ke pesta itu tanpa kehadiranmu, balas Reno kembali. Mas, kamu jangan seperti ini. Jangan jadikan aku sebagai alasanmu untuk tidak pergi menghadiri pesta sahabatmu itu.
Maafkan aku Mas, karena aku sakit seperti ini. Aku mohon pergilah. Aku tak ingin para sahabatmu merasa kecewa karena kamu tak datang menghadiri pesta ulang tahunnya. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa semenjak kamu menikah denganku kamu jadi membatasi hubunganmu dengan para sahabatmu. Aku tak ingin hal itu terjadi Mas. Bujuk Alia kepada Reno. Reno menghela nafas kemudian menghembuskannya. Tapi aku tak akan tenang jika pergi ke pesta sendirian dan meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini, ucap Reno kembali. Alia langsung tersenyum menenangkan ke arah suaminya itu. Siapa bilang aku sendirian? Aku di rumah ini bersama dengan orang tua kita dan mereka akan selalu ada untukku. Jadi kamu tak perlu merasa cemas sedikit pun, bujuk Alia kembali. Jadi, apakah kamu tak keberatan jika aku pergi sendirian ke pesta itu? Tanya Reno kepada Alia dan Alia pun langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tidak apa-apa Mas, kamu pergi saja sendiri. Lagian di sana nanti pasti ada banyak para sahabatmu yang juga menghadiri pesta ulang tahun itu. Balas Alia kembali. Reno kemudian duduk di sisi istrinya dan menatap wajah istrinya itu dengan pandangan serius. Baiklah sayang, kalau begitu aku akan pergi menghadiri pesta ulang tahun Raisa itu sendiri saja, tapi kamu harus berjanji kepadaku jika nanti kamu merasa keadaanmu semakin memburuk kamu harus segera menghubungiku. Aku berjanji akan cepat pulang ke rumah. Ucap Reno kepada Alia dan Alia pun langsung tersenyum menenangkan ke arah suaminya itu. Iya Mas, aku berjanji kepadamu. Balas Alia kembali. Karena Alia tetap memaksa dirinya untuk menghadiri pesta ulang tahun dari Raisa itu akhirnya Reno memutuskan untuk pergi sendirian. Dia lantas berganti pakaian dan bersiap-siap untuk menghadiri pesta ulang tahun dari sahabatnya itu. Karena memang pesta ulang tahun itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang, dan acaranya dimulai setelah maghrib. Jadi Reno harus segera pergi ke sana setelah selesai salat maghrib. Setelah Reno selesai berganti pakaian dan sholat maghrib, Reno pun langsung berpamitan kepada Alia untuk segera pergi ke pesta itu. Sayang, kalau begitu Mas pergi dulu ya. Ini sudah habis maghrib, acaranya sebentar lagi pasti akan segera dimulai, ucap Reno kepada istrinya. Baiklah Mas, hati-hati di jalan dan selamat berpesta, ucap Alia dengan senyuman manis di wajahnya. Sebelum pergi meninggalkan Alia, Reno sejenak mengecup kening istrinya dan membelai wajah istrinya itu dengan lembut. Kamu baik-baik di rumah ya, aku hanya pergi sebentar. Aku pasti akan segera pulang kembali dengan cepat, ucap Reno kepada Alia. Nikmati saja pestanya Mas. Lagian kamu jarang pergi-pergi seperti ini kan? Ucap Alia kembali. Reno pun langsung tersenyum lembut ke arah istrinya. Iya sayang, Mas pergi dulu. Balas Reno kembali. Reno langsung menuruni anak tangga menuju lantai 1 dari rumahnya tersebut. Saat ia hendak keluar dari rumah dia ditegur oleh mama dan juga ibu mertuanya yang tengah menyantap hidangan makan malam. Alia tidak jadi pergi ke pesta itu, Reno? Tanya Lastri kepada putranya itu. Tidak Ma, Alia masih sedikit pusing jadi dia di rumah saja. Oh ya Ma, tolong antarkan makan malam untuk Alia, ya. Pasti dia lapar sekarang, ucap Reno kepada mamanya. Tenang saja Reno, biar ibu nanti akan menyuapi istrimu kamu pergi saja ke pesta dan nikmati pestanya. Ucap Aminah kepada menantunya itu. Remo langsung tersenyum ke arah mama dan juga ibu mertuanya itu. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu Ma, Bu. Ujar Reno sambil beranjak meninggalkan rumahnya itu.